Baik, selamat malam untuk seluruh sahabat-sahabat konsep dimanapun sahabat-sahabat berada. Saat ini kita akan boleh kembali memulai diskusi sekolah sahabat kita. Dan kita bersyukur saat ini kita boleh masuk di pelajaran yang ke-8 untuk membahas pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul Sabat dan Akhir. Dan saat ini kita akan boleh sama-sama mendengarkan presentasi yang sudah dirangkum oleh Pendeta Muda Matias Tani'i yang sementara melayani di daerah Purbalingga dan sekitarnya. Dan kita bersyukur kehadiran beliau sudah merangkum pelajaran sekolah sahabat kita dan kita akan boleh pelajari dan seluruh sahabat-sahabat konsep yang boleh menyaksikan di live streaming Facebook bisa boleh berinteraksi dengan kami dengan bertanya di kolom komentar dan sekiranya nanti waktunya bisa dan memungkinkan kita akan bahas tuntas untuk pertanyaan-pertanyaan yang boleh masuk. Tanpa berlama-lama, kita akan berikan kesempatan waktu ini kepada Pendeta Matias Tani'i dan kita dahulukan melalui doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan mengumpulkan kami di Zoom meeting ini kembali untuk boleh belajar akan diskusi pelajaran sekolah sahabat kami. Hamba Tuhan, Pendeta Muda Matias Tani'i, akan boleh menyampaikan presentasi dari sekolah sahabat yang kami boleh miliki. Biarlah diskusi yang kami akan bangun akan boleh menambah pemahaman kami sehubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kami. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Oke, kami persilakan Pendeta Muda Matias Tani'i yang akan boleh memberikan materinya kepada kita pada malam hari ini. Kami persilakan, Pendeta. Baik, shalom, salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti tayangan konsep. Dan pada kesempatan saat ini, izinkan saya untuk share screen untuk boleh kita sama-sama belajar. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat slide-nya. Baik, terima kasih. Pelajaran kita pada satu pekan ini sangat berkaitan erat dengan pelajaran minggu lalu. Pelajaran minggu lalu itu mengenai menyembah Sang Pencipta, dan pelajaran yang ke-8 ini atau pekan ini sangat berkaitan erat. Kenapa saya katakan sangat berkaitan erat? Karena ketika berbicara tentang penyembahan, maka dia yang disembah punya satu hal yang diberitahukan kepada kita bagaimana menyembah dia dengan benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Baik, pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang satu pekan ini membahas tentang sabat dan akhir. Nah, apa kaitan antara sabat dengan akhir zaman ya? Dan kalau kita ikuti pelajaran kita, judul besarnya adalah 3 pekabaran kosmis, maka ini menjadi satu pekabaran yang sangat penting dari pekabaran malaikat yang pertama ya. Sembahlah Allah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, baik segala bangsa, suku, bahasa, kaum ya, untuk menyembah kepada Tuhan yang benar. Baik, ayat hafalannya terdapat dalam, atau ayat intinya terdapat dalam Efesus 3 ayat 9. Di sana dikatakan, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, jadi ayat intinya ini sangat luar biasa, bahwa ada hal yang akan dinyatakan ya mengenai apa yang dilakukan oleh Allah yang tersembunyi dalam Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, termasuk saudara dan saya, sahabat-sahabat konsep, dan kita semuanya adalah pribadi-pribadi yang diciptakan oleh Allah. Baik, pelajaran di sahabat petang ya saya ringkaskan kurang lebih beberapa poin saja untuk mendahului kita sebelum kita berdiskusi. Esensi dan martabat manusia adalah hal yang umum dalam penciptaan ya. Kita tahu bersama bahwa dari semua yang diciptakan, manusia adalah ciptaan yang paling mulia
Karena hanya manusia dikatakan apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya. Sehingga manusia menjadi makhluk ciptaan yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah. Faktanya bahwa kita manusia diciptakan unik oleh Tuhan dan menempatkan nilai pada setiap manusia. Jadi unik, ya. Kenapa saya katakan unik? Ya, kalau kita lihat bagaimana cara Allah menciptakan manusia begitu luar biasa, ya. Ketika Allah menjadikan Adam, Allah tidak pakai media laki-laki dan perempuan, hanya dari debu tanah Allah mengembuskan nafas, lalu Adam menjadi manusia yang hidup, ya. Ketika Allah menciptakan Hawa, Allah hanya menggunakan media laki-laki, yaitu dari rusuk Adam, sehingga diciptakannya lah Hawa. Lalu ketika Yesus lahir ke atas dunia ini, ya Allah hanya menggunakan media perempuannya lewat Maria, yang dimana Roh Kudus melalui janin Roh Kudus, maka dia boleh melahirkan seorang anak yang sangat luar biasa, pengaruhnya spesial, yaitu Yesus Kristus yang mati menjadi juru selamat bagi kita. Dan yang terakhir, ketika Allah menjadikan manusia, Allah menggunakan media laki-laki dan perempuan, itulah kita yang malam ini hadir mendengarkan pelajaran ini. Jadi ketika Allah menjadikan manusia, ada hal unik yang ditempatkan. Dan masing-masing kita, Allah memberikan keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itulah ajaibnya Allah ketika menciptakan manusia. Allah satu-satunya menciptakan langit dan segala isinya. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Kalau kita baca Kisah 17 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26, maka di sana cukup jelas, ya, mengenai apa yang Tuhan lakukan. Lalu manusia adalah makhluk yang sangat berharga di mata Allah, ya. Ini penting sekali. Manusia adalah makhluk yang sangat berharga di mata Allah. Kenapa? Karena kasih Allah begitu luar biasa untuk manusia. Bahkan kalau kita belajar bersama, dia rela meninggalkan keindahan surga hanya untuk menebus manusia, yaitu menebus saudara dan saya yang malam ini mendengarkan pelajaran. Baik, di pelajaran hari Minggu, penghakiman, penciptaan, dan juga akuntabilitas. Nah, kalau kita baca Wahyu 14 ayat 7, maka kita dapati di sana pekebaran malaikat pertama, lalu Roma 14 ayat 10, Yakobus 2 ayat 8 sampai 13. Nah, ada berapa poin yang saya ringkaskan untuk pelajaran hari Minggu. Manusia diciptakan Tuhan dan bertanggung jawab kepadanya dalam segala tindakan, ya, atas segala tindakannya, karena semua akan dibawa menghadap tahta pengadilan Allah. Jadi penghakiman, penciptaan, dan akuntabilitas, kita dapat melihat bahwa apapun keadaan manusia di atas dunia ini atau manusia yang diciptakan punya tanggung jawab untuk bertanggung jawab atas segala tindak tanduk tindakan kita kepada Allah, karena semua kita akan dibawa ke pengadilan tahta Allah. Jadi apapun itu, ya. Lalu manusia harus menurut kepada hukum Allah, karena itu adalah standar penghakiman Allah. Jadi berbicara tentang penghakiman, maka kita tidak akan pernah terlepas daripada hukum Allah. Karena hukum Allah itu menjadi standar untuk dipakai pada saat penghakiman. Dan pekebaran malaikat pertama adalah memanggil manusia agar menyembah kepada Allah sebagai pencipta dengan cara yang benar. Makanya tadi saya katakan pelajaran 7 dan pelajaran 8 ini sangat berkaitan erat. Karena banyak orang menyembah kepada Tuhan, tetapi tidak semua orang menyembah kepada Tuhan dengan cara yang benar sesuai dengan Tuhan, sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Nah, sehingga ini menjadi penting. Hari Sabat adalah hari ke-7 yang harus menjadi dasar penyembahan kepada Allah yang benar, yang adalah pencipta. Kenapa? Karena sangat berkaitan erat dengan pekebaran malaikat pertama yang disampaikan dalam Wahyu 14 ayat 7, ya. Sembahlah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, ketika kita berbicara tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka tidak lain tidak bukan adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang menetapkan Sabat menjadi apa? Hari kudus. Allah memberkati, Allah menguduskan, dan Allah beristirahat pada hari Sabat. Untuk itulah, mau bagaimanapun agama di atas dunia ini, atau penyembahan yang benar harus sesuai dengan arahan yang diberikan Allah untuk ciptaannya, yaitu pada hari Sabat, sesuai dengan pelajaran sekolah Sabat kita. Baik, pelajaran Senin, hari Sabat dan penciptaan, ya. Sabat adalah tanda kesetiaan kepada Sang Pencipta, dan Sabat adalah perintah keempat dalam 10 perintah Allah. Hari ke-7 adalah hari Sabtu.
Jadi hari Sabat dan penciptaan ini sangat berkaitan erat. Kenapa? Karena di dalam minggu penciptaan itulah Sabat ditetapkan oleh Allah menjadi hari yang spesial. Sabat adalah tanda yang berbicara tentang di mana Tuhan melakukan bagi manusia apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia untuk dirinya sendiri. Nah, jadi Sabat ini menjadi penting. Ini tanda. Makanya kalau kita berbakti ataupun menyembah Allah pada hari Sabat, sebenarnya kita sedang mengakui Allah yang melakukan segala sesuatu yang sebenarnya kita tidak sanggup lakukan untuk diri kita sendiri. Nah, ini perlu kita ingat baik-baik. Sabat juga merupakan penghubung abadi antara kesempurnaan Eden di masa lalu dan kemuliaan langit dan baru dan bumi yang baru di masa depan. Jadi Sabat ini sangat berkaitan erat. Sebagaimana Sabat pertama di Eden yang Allah ciptakan, yang Allah adakan, yang Allah hadirkan untuk manusia, dan Allah adalah Allah atas hari Sabat, maka sebagaimana setelah dosa, maka sekarang kita sedang dituntut untuk kembali ke kondisi Taman Eden sebelum dosa. Dan salah satunya adalah tentang hari Sabat. Hari Sabat memanggil manusia kembali ke akar dirinya, asal mulanya. Dan Sabat adalah sebuah hubungan antara pencipta dan ciptaannya, antara manusia dan Tuhan. Nah, jadi ini hari Sabat ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Dan hari Sabat ini berkaitan erat dengan akhir zaman. Kenapa berkaitan erat? Karena pekabaran malaikat pertama memanggil kita untuk kembali kepada hal yang benar sesuai dengan yang Allah mau, sesuai dengan yang pencipta mau. Dan Sabat ini merupakan tanda atau salah satu cara untuk kita kembali kepada akar, kepada dasar, kepada dari mana kita datang. Ya, ini menjadi sangat penting. Hari Selasa, sebuah penipuan yang tidak begitu halus. Nah, kalau kita belajar pelajaran sekolah Sabat kita di pelajaran hari Selasa, kenapa sehingga Sabat menjadi hal yang penting? Sehingga setan mencoba menggunakan banyak cara untuk membuat samar-samar apa yang Tuhan telah lakukan dan Allah kerjakan dalam kehidupan ciptaan. Sehingga yang dia serang adalah hari Sabat. Setan berusaha untuk membuat penipuan besar agar manusia ragu kepada Allah dan firman. Ya, salah satu kutipan Roh Nubuat dikatakan bahwa pekerjaan setan di akhir zaman ini, tidak ada pekerjaan yang lebih giat dilakukan oleh setan kecuali membuat umat-umat Tuhan ragu kepada Allah dan firman. Untuk itulah kebenaran pekabaran dari hari Sabat menjadi sarang empuk daripada siapa? Daripada setan. Dengan menyerang hari Sabat, maka setan menentang inti otoritas, ya, inti otoritas Allah, sehingga tidak heran begitu banyak orang Kristen mengabaikan hari Sabat, hari ke-7, dan ini adalah pengaturan penipuan terakhir untuk seluruh manusia di akhir zaman ini. Ya, setan menyerang keluarga yang disahkan Tuhan di Taman Eden. Berhasil, tapi itu bukanlah hal mutlak otoritas. Ketika setan menentang hari Sabat, itu betul-betul dia menentang inti otoritas Allah sendiri. Kenapa? Karena hanya itulah yang Allah pesankan. Bahkan dalam hukumnya dia katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan berbicara tentang hari Sabat ini berkaitan seperti tadi saya katakan dengan otoritas. Sehingga setan mau fokus kepada hal ini. Makanya tadi di poin yang terakhir saya katakan, di poin yang ketiga, bahwa banyak orang Kristen sudah mengabaikan hari Sabat sebagaimana akar mula manusia itu hadir. Ya. Dan hari Rabu penciptaan, hari Sabat, dan akhir zaman ini sangat berkaitan sekali. Konflik pertentangan besar antara yang jahat dan yang baik, antara setan dan Yesus, adalah tentang penyembahan dan otoritas. Makanya kalau kita lihat ketika Yesus dicobai, walaupun setan mulai dengan pada saat kondisi Yesus lapar, dia bilang ubahlah batu ini menjadi roti, tapi ujung-ujung yang setan mau adalah dia mau Yesus menyembah kepada. Ya, jadi pertentangan besarnya adalah mengenai penyembahan. Makanya pelajaran 7 dan 8 ini sangat berkaitan erat. Kita boleh menyembah Allah. Di hari apa saja boleh, tidak ada yang salah. Tetapi kalau kita kembali kepada penciptaan, kita kembali kepada firman Allah, kita kembali kepada asal mula kita datang, ia diciptakan di Taman Eden, kita datang kepada akarnya, maka sebenarnya kita sedang dituntut untuk kembali menyembah kepada Allah yang benar di hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu. Dengan iblis berusaha merebut hari Sabat atau hari ke-7,
adalah merebut otoritas Tuhan pada tingkat yang paling utama. Nah, ini sangat penting sekali. Hal ini untuk mendapatkan segalanya dan mencabutnya pada inti dan berusaha mengambil tempat Allah sendiri. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya kenapa setan menyerang hari Sabat begitu luar biasa? Karena dia mau mengambil tempat Tuhan. Kalau dia bisa menggantikan hari Sabat, baru itu sama dengan dia sudah apa? Mengambil tempat Allah. Karena itu bentuk kemahakuasaan Allah ketika dia apa? Menentukan hari Sabat. Otoritasnya dia sebagai pencipta. Sehingga setan begitu luar biasa berusaha untuk mengubah hari di mana Tuhan tentukan. Betapa mendasarnya prinsip hari Sabat adalah hal yang sangat penting dari penciptaan dan akhir zaman hingga kedatangan Yesus. Dan ini berkaitan dengan kesetiaan ciptaannya kepada hari Sabat dan akhir zaman dan terhubung dengan hukum Allah. Jadi ini prinsip yang mendasar sekali. Sabat dan akhir zaman tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena Sabat dan akhir zaman itu adalah ciri-ciri yang akan membedakan umat tebusan Allah yang setia, yang menurut kepada perintahnya dengan yang tidak menurut kepada perintah. Umat Allah yang setia kepada Allah dengan umat yang tidak setia kepadanya. Ya, jadi ini sangat penting mengenai hari Sabat. Lalu hari Kamis, hari terakhir, katakan Sabat adalah tanda Sabat dan perhentian kekal. Sabat adalah tanda perhentian kekal bersama Allah untuk selama-lamanya. Yang lain boleh berlalu, tetapi Sabat ini akan terus itu menjadi tanda yang kekal. Perhentian yang kekal bersama dengan Allah. Sabat akan menuntun kita kembali kepada perhentian kekal sebelum di Taman Eden yang luar biasanya. Sebelum dosa ya. Sebelum dosa di Taman Eden itu ada. Yaitu Sabat itu mengarahkan kita kembali ke sana. Hari Sabat menjadi tanda kekal bahwa Allah adalah pencipta, pemelihara dan penebus yang akan membawa umat tebusan kepada perhentian kekal. Nah, jadi pada akhirnya nanti hanya dua hal ini. Hari Sabat dan hari Sabat yang dijadikan Allah sesuai dengan kehendaknya dengan hari Sabat palsu. Sehingga ini sangat berkaitan erat. Dan salah satu hal untuk kita mendapatkan perhentian kekal adalah kalau kita memiliki tanda hari Sabat ini. Kalau kita menguduskan hari Sabat. Karena itulah tanda yang kekal. Perhentian Allah. Atau tanda yang kekal dan perhentian kekal bersama dengan Allah. Pekabaran 3 malaikat adalah panggilan untuk menyembah kepada Sang Pencipta yang menciptakan Sabat dan perhentian kekal. Sebagai kesimpulan sebelum kita berdiskusi. Hari Sabat dan akhir zaman sangat berkaitan erat. Karena pembuktian otoritas pencipta yang sebenarnya yaitu Allah. Jadi Sabat sangat penting. Ya, ini bukan berarti dari 10 hukum yang lain tidak penting. Semuanya penting. Tetapi ketika kita berbicara menyangkut Sabat, ini berkaitan dengan penyembahan ciptaan kepada penciptanya. Dan ini penyembahan yang benar. Ketika kita beribadah pada hari Sabat, kita sedang mematuhi Sang Pencipta yang menetapkan itu bagi ciptaannya. Sabat adalah tanda yang berbicara tentang di mana Tuhan melakukan segala sesuatu bagi manusia yang tidak dapat dilakukan oleh manusia itu. Dan dalam 10 perintah Allah, hari Sabat adalah satu-satunya hal yang ditargetkan iblis. Karena Sabat adalah menegaskan otoritas pencipta, pemerintahan Sang Pencipta, dan Sabat adalah meterai Allah untuk umat tebusannya yang benar. Nah, jadi ini pelajaran sangat penting sekali mengenai Sabat dan akhir, karena pada akhirnya nanti yang setia kepada Tuhan dan kepada hukumnya, salah satunya adalah hari Sabat yang melambangkan kita mengakui Allah satu-satunya pencipta dan otoritas tertinggi dalam kehidupan alam jagat raya ini dan segala isinya termasuk saudara dan saya. Inilah ringkasan yang boleh saya ringkaskan pada saat ini. Dan kita boleh menggunakan waktu yang sisa ini boleh berdiskusi bersama-sama. Dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pendeta Matias atas pemaparannya pada sore hari ini dalam diskusi kita pada malam hari ini.
ada satu pertanyaan dari yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Dan bagi saudara-saudara yang menonton di Facebook, bila mana ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar supaya kita boleh diskusikan bersama-sama. Baik, pertanyaannya adalah, apa hubungan antara Sabat, Pencipta, dan penebusan? Karena pelajaran sekolah Sabat kita ini berbicara tentang Sabat dan akhir. Jadi apa hubungan antara Sabat, Pencipta, dan penebusan? Nanti saya berikan waktu lebih dahulu ke Pendeta Matias, baru nanti ke Pendeta Jimmy. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang baik sekali. Apa hubungan antara Sabat, Penciptaan, dan penebusan? Jawabannya sangat berhubungan erat. Kenapa berhubungan erat? Karena ketika kita berbicara tentang Sabat dan Penciptaan, itu adalah apa yang Allah lakukan pertama kali untuk manusia, ya. Untuk manusia, ya, Allah yang menciptakan. Lalu berbicara mengenai penebusan, ini sangat berkaitan. Setelah Allah menciptakan, Allah menetapkan hari Sabat di minggu penciptaan itu, maka Allah bukan hanya membiarkan manusia begitu saja, Allah menebus manusia dari dosa. Dan ketika kita berbicara apa kaitannya Sabat, Penciptaan, dan penebusan, maka kita harus ingat kembali bahwa di Taman Eden lah dosa itu pertama terjadi. Dan selain daripada janji tentang hari Sabat, penyembahan kepada Pencipta yang benar, maka janji keselamatan juga, sebagaimana di Kejadian 3 ayat 15, dan digenapi oleh Yesus ketika dia mati di atas kayu salib, sehingga itu berkaitan erat. Dan kalau kita mengakui bahwa Yesus telah mati menebus kita, maka hal yang perlu kita lakukan salah satunya adalah beribadah, menyembah kepada Dia sesuai dengan hukumnya, yaitu beribadah pada hari Sabat. Ya, karena itulah hal mutlak yang tidak dapat dikomentari, karena itulah fakta kalau kita mau menghormati Sang Penebus. Karena Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pendeta Matias atas jawabannya. Mungkin ada tambahan Pendeta Huta Barat, apa hubungan penciptaan dengan hari Sabat dan juga dengan penebusan? Silakan. Ada? Oh, belum di-unmute, Pendeta. Oke, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini datang dari Facebook, dari Bapak Letus Tarung. Terima kasih Pak Letus sudah setia belajar bersama-sama dengan kita. Dan pertanyaannya demikian, Pendeta Matias. Jika Allah ingin disembah dengan caranya yang benar, mengapa hanya awalnya satu bangsa saja yang diberi janji tentang penebusan? Mengapa tidak ada Yakub yang lain di bangsa yang lain, agar bangsa yang lain juga cepat mendapatkan berita kebenaran? Jadi maksudnya, kenapa hanya satu? Hanya kepada Yakub. Nah, banyak kan masih, kenapa hanya Yakub? Terima kasih, Pendeta. Silakan. Baik, terima kasih. Ketika kita bertanya mengapa, maka tentunya alasan yang paling tepat yang lebih tahu adalah Allah. Tetapi di dalam firman-Nya jelas. Kenapa dari Israel? Kenapa dari Yakub? Karena dari sana akan datang Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu alasan yang paling mendasar sekali. Sehingga waktu awal di zaman bangsa Israel, kenapa Allah hanya memilih keturunan Yakub atau memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan untuk menjadi atau pembeda di antara banyak bangsa-bangsa saat itu, karena memang Allah berkenan atas bangsa itu. Ya, kalau kita bertanya kenapa bangsa lain nggak dipilih juga supaya bisa tersebar cepat, Allah punya rencana berbeda dengan yang kita rencanakan. Ya, kita berpikir jalan terbaiknya cepatnya, ya kenapa nggak sekaligus gitu, satu kali supaya cepat. Tetapi enggak. Ya, Yesaya 55 ayat 8 dan 9 ya. Seperti tingginya langit dan bumi,
demikianlah rancangan Allah dengan rancangan kita. Tetapi yang pasti, kalau ditanya alasan mendasar dalam firman Allah jelas, kenapa sehingga dari Yakub dan keturunannya, karena dari sana akan datang sang penebus yang akan membebaskan kita dari kuasa maut, yaitu dosa. Kuasa dosa yaitu maut. Sehingga dengan demikian, maka itu kurang lebih yang saya bisa tanggapi mengenai pertanyaan daripada Bapak Letus Tarung. Dan intinya adalah kenapa sehingga hanya bangsa Israel, maka Allah punya otoritas dalam memilih hal itu. Dan ketika ditanya lagi kenapa sehingga hanya Yakub saja, karena memang dari sana akan datang sang penebus. Ya, itu yang mungkin saya boleh tanggapi. Terima kasih Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pendeta Matias Tanii atas jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Alexander atau dari Pendeta Jimmy. Silakan. Oke, baik dari saya. Terima kasih Bapak Letus Tarung. Bapak selalu setia bersama-sama dengan kita untuk bisa mengikuti diskusi ini. Pak Letus tadi bertanya, sederhananya adalah kalau Tuhan mau disembah dengan cara yang benar, kenapa dia hanya memilih satu bangsa? Terus dilanjutkan oleh Yakub, kenapa nggak ada Yakub yang lain? Kan gitu ya pertanyaannya kalau saya tidak salah. Dalam konsep buku Kejadian, di sana Tuhan memberikan penyebaran akan penyembahan kepada Tuhan yang benar dan di hari yang benar. Dan itu tidak dibatasi hanya dari satu keturunan, ya. Kita bicara dalam buku Kejadian, di sana diawali melalui peristiwanya Adam dan Hawa. Setelah itu, maka muncul beberapa keturunan dari Kain dan Habel. Di sana bukan berarti tidak ada bangsa yang lain dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan yang benar. Nah, kembali di dalam konsep ini, di awal itu, maka ada sebuah pilihan di sana. Sudah diberi info bahwa penyembahan kepada yang benar adalah menyembah kepada sesembahan nenek moyang. Dan dilanjutkan itu, setelah peristiwa Kejadian, maka kita masuk kepada peristiwanya manusia dimusnahkan melalui air bah. Maka di sana ada esensi kembali untuk menyembah kepada Allah yang benar dan kepada hari yang benar. Nah, dalam konteks hari, maka ketika kita observasi, sepertinya tidak ada bicara mengenai hari Sabat. Nah, kalau dipahami dengan baik, maka kalau nanti Bapak Letus Tarung atau para pelajar Alkitab membuka di dalam buku Kejadian pasal yang kedua, di sana ada kata kerja, ya, untuk memelihara, menghormati hari yang ketujuh itu ada 3 hal, ya. Yang pertama adalah menguduskan, ya toh. Yang kedua adalah berhenti, dan yang ketiga selanjutnya adalah satu lagi apa? Saya lupa itu tadi. Dalam Kejadian pasal 2, Pendeta Matias boleh tolong bantu. Memberkati. Nah, ada 3 kata kerja kita di sana. Tapi di dalam kata berhenti itu, terjemahan bahasa aslinya nanti boleh dilihat di Strong Bible kalau ada aplikasinya. Di sana adalah rujukan kata yang menuju kepada kata yang sempurna atau kepada kata yang aslinya. Kata berhenti di sana diartikan dengan sabat. Nah, berarti sekarang kita sudah menyentuh kepada Allah yang benar di hari yang benar. Jadi kalau ada esensi orang tidak mengetahui kepada Allah siapa yang dia harus sembah dan kepada hari apa yang dia harus sembah, maka itu tidak relevan, dia tidak tahu karena Tuhan sudah menyampaikan hal itu. Nah, kita masuk kepada
generasi yang tadi Bapak Letus Taruh maksud, generasi Yakub, ya. Itu kan ada peristiwa kejadian keluaran. Nah, di generasi Yakub ini kita masuk kepada generasi keberapa dalam perjalanan bangsa Israel ini? Peristiwanya Yakub generasi berapa kira-kira? Kita masuk ke generasi berapa? Dalam pelajaran sekolah sahabat kita sudah masuk kemarin ya. Kenapa ada buku keluaran? Maka di sana buku keluaran memastikan bahwa sampai generasi kedua, ya, mereka harus pergi ke tanah Kanaan dan mereka akan masuk ke tanah Kanaan, tapi belum mereka sudah sampai tanah Kanaan, tapi harus disuruh keluar lagi dari tanah Kanaan, kan begitu ya? Ada satu nubuatan yang dibuat di sana. Apa fungsinya itu? Memperlihatkan Allahnya Yakub, Allahnya Abraham, Allahnya Musa adalah Allah yang pertama yang perlu disembah sebagai pencipta, dan di hari yang benar yang mereka boleh sembah. Nah, dalam konsep ini kita akan bisa dapati bahwa ketika mengkorelasikan dalam buku Kejadian dan buku Keluaran, maka kita bisa memastikan di sana ada satu umat bangsa pilihan yang punya misi khusus. Maka Tuhan memberikan bangsa Israel sebagai pembawa misi. Tapi perlu dipahami, ketika bangsa Israel menjadi pembawa misi, tapi Tuhan tidak tidak menghalangi bangsa yang lain untuk diselamatkan di sana, ya. Tapi tetap Tuhan harus punya satu bangsa untuk pembawa misi ini, Bapak. Sehingga kita bisa dapati bahwa ketika memang tidak ada Yakub-Yakub yang lain yang diutus, tapi melalui keturunan-keturunannya, di sanalah pekabaran itu disampaikan untuk menyembah kepada Tuhan yang benar dan di hari yang benar. Nah, jadi dengan kata lain, kita bisa masuk dalam pertanyaan ini. Kenapa tidak ada Yakub yang lain? Karena bangsa Israel itu sendiri dan keturunan-keturunan Yakub yang menjadi pembawa misi itu. Dan kalau bisa dibilang, Yakub-Yakub yang lain itu adalah para keturunannya yang mengikuti pola yang benar dalam konsep menyembah kepada Tuhan di hari yang benar. Kenapa? Karena itu akan relevan ketika nanti kita akan bahas buku Wahyu pasal yang ke-7. Di sana kita akan lihat ada apa? Ada keturunan Israel disinggung kembali dalam mengumpulkan satu kelompok yang disebut 144.000 orang. Betul ya? Di sana kan ada 1.200 kali 12, muncul angka 144.000 orang. Dan itu didasari dari ke-12 keturunan Israel. Tapi kita perlu tahu, ada dua suku yang hilang di sana, suku Dan dan suku Efraim, yang tidak lagi masuk dalam silsilah keturunan itu. Mengapa hal ini terjadi? Karena mereka ini tidak melakukan pola penyembahan yang benar seperti Yakub ajarkan. Seperti bapaknya berikan penyembahan yang benar itu. Mereka memilih sendiri untuk tidak menyembah kepada Tuhan yang pencipta itu. Dia menyembah kepada sesembahan berhala, tidak lagi menguduskan hari Sabat, memberikan kehidupan mereka diatur oleh para dewa-dewa yang mereka percayai. Itulah di suku Efraim dan suku Dan. Nah, dari konsep ini kita memahami bahwa Tuhan sedang mengutus satu pola dalam pelajaran Perjanjian Lama adalah Yakub menjadi salah satu bangsa yang diutus Tuhan untuk membawa misi. Tapi konsep yang kedua yang tadi saya katakan, konsep keselamatan berhak bagi bangsa-bangsa yang lain. Mungkin itu tambahan dari saya, Pendeta Edwin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi memang kenapa Tuhan memilih Yakub dan juga bangsa Israel yang menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebenaran Tuhan adalah memang itu adalah hak prerogatifnya Tuhan sendiri, tapi bukan berarti menutup kemungkinan untuk tidak memanggil semua orang atau tidak memiliki kesempatan bagi orang lain di luar daripada itu memiliki keselamatan. Karena
Tuhan mau semua orang selamat. Baik, eh, pelajaran kita pada hari Sabat ini atau satu pekan ini berbicara tentang Sabat dan juga akhir zaman. Dan kita lihat bahwa ini berkaitan, tadi pemateri sampaikan berkaitan dengan pelajaran kita yang kemarin, pelajaran yang ke-7. Nah, satu lagi pertanyaannya Pendeta Matias, dan juga nanti kepada kita teman-teman pendeta yang ada di sini, kita akan boleh diskusikan sama-sama bahwa bagaimana pengaruh pemahaman kita mengenai penciptaan sehingga dapat mempengaruhi akan perilaku kita. Karena kalau kita lihat di dalam pelajaran kita, pelajaran hari Minggu, penghakiman dan penciptaan itu dan juga akuntabilitas daripada kita dipengaruhi oleh bagaimana pemahaman kita tentang penciptaan. Karena dari situ kita bisa memahami siapa pencipta kita dan siapa yang perlu kita sembah. Sehingga itu juga yang akan membentuk perilaku kita. Baik, bagaimana kita, sejauh mana pemahaman kita atau sejauh mana pengaruhnya untuk pembentukan karakter kita ini. Terima kasih, Pendeta. Baik, terima kasih. Ketika ditanyakan bagaimana pengaruhnya dan sejauh mana, maka ini berkaitan erat dengan ini tentang asal-usul. Kalau kita tidak tahu asal-usul kita, maka kita juga tidak akan menghormati karena siapa kita hadir. Nah, ketika kita berbicara tentang penciptaan itu apa kaitannya, maka kita harus ingat baik-baik. Pelajaran sekolah Sabat kita ini masih di pekabaran malaikat yang pertama. Dia belum beranjak kepada malaikat yang kedua. Dan malaikat yang pertama ini dikatakan dia di tengah-tengah langit dan dia membacakan salah satu atau menyerukan hal yang sangat penting. Dia katakan apa? Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia. Karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Nah, kalau kita tahu tentang asal mula, tentang dari mana kita datang, tentang karena siapa kita ada, maka ini akan memunculkan satu penghormatan yang kuat dalam penyembahan kita kepada Allah yang menjadikan kita. Sehingga dengan kita kembali kepada penciptaan, kita kembali bagaimana Allah menjadikan manusia, kita kembali kepada akar mulanya. Dan salah satu penekanan yang penting adalah hari Sabat. Ini akan menolong kita untuk tidak menyembah kepada Allah yang dibuat oleh tangan manusia. Atau menyembah kepada Allah yang datang karena gagasan manusia. Bukan. Tetapi ini akan mendorong kita kembali kepada Allah yang betul-betul benar. Sungguh benar. Dialah penciptanya. Sehingga ketika ditanya apa dia punya pengaruh, sangat berpengaruh sekali. Karena kalau saya tidak tahu ya asal-usulnya, maka saya juga tidak akan tahu yang benar. Gitu. Ada orang dari mana kayak dimunculkan kan, oh manusia terjadi karena perubahan yang signifikan dari kera berubah jadi akhirnya jadi manusia. Nah, kalau kita tidak tahu asal-usul kita, ya kita akan sepakat bahwa kita ini keturunan dari kera yang berubah wujud menjadi sempurna. Tapi kalau kita tahu asal-usulnya dengan baik, maka ketika belajar tentang asal-usul, maka tidak akan lari jauh-jauh daripada Allah yang benar yang menciptakan kita. Dan ini akan menimbulkan satu penghormatan yang begitu kuat, begitu dalam. Bahwa kita akan menyadari bahwa sebenarnya kita ini hanya makhluk yang fana. Dan karena Tuhan dan kasih-Nya lah, Dia boleh menciptakan kita, Dia boleh mengembuskan nafas, kita menjadi makhluk yang hidup, Dia juga menebus kita. Nah sekarang, setelah kita tahu itu, maka jangan lupa, Allah juga memberikan arahan untuk kembali menyembah kepada Dia sesuai dengan yang Dia mau. Dan yang Dia mau adalah kita harus beribadah kepada sesuai dengan hari yang ditentukan, yaitu hari Sabat. Dan saya mau katakan bahwa hari Sabat ini sebenarnya kalau mau diikuti dengan baik, itulah hari ulang tahun bumi yang paling benar sesuai dengan gagasan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Ya. Nah kan kalau orang merayakan hari ulang tahun kan mengingat hari di mana dia lahir. Kalau kita menguduskan hari Sabat, kita mengingat dari mana kita datang. Nah, itu dan kita juga akan menyembah kepada Allah yang benar sesuai dengan yang diharapkan Allah. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pendeta Matias Tani. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Jimmy? Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ya. Dan juga sahabat-sahabat konsep menyaksikan di tempat kita masing-masing melalui live Facebook juga nanti di YouTube. Pelajaran kita pada malam ini dalam pelajaran sekolah sahabat sepanjang seminggu ini adalah sahabat dan akhir. Ya, di mana sahabat itu akan terus ada sampai akhir. Ya, dan itu adalah satu hari yang Tuhan ciptakan sebagai hari istirahat, hari di mana manusia itu menguduskannya, dan hari mengingat akan pencipta. Ya. Jadi bagaimana kita pengaruh pemahaman kita mengenai penciptaan akan mempengaruhi perilaku kita. Ya tentu saja. Kalau orang yang tidak memahami tentang penciptaan ini, maka dia tidak mungkin menghargai penciptaan itu sendiri. Ya, dia tidak akan menghargai dirinya. Sehingga banyak orang yang tidak berpikir dia dijadikan oleh Tuhan. Ya, sehingga orang itu tidak mendapatkan satu esensi apa-apa dalam dirinya. Ya, hidup-hidup saja nanti akan mati. Dan dia tidak mengetahui apa itu sabat. Dan tidak mengetahui apa itu rencana Allah di dalam kehidupan. Jadi pemahaman akan penciptaan ini kita harus pahami dengan pasti ya, secara kokoh supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berdiri teguh ya. Seperti pelajaran di hari Sabtu Sabat petang ya, Tuhan mengizinkan semuanya terjadi. Ada manusia yang kena penyakit ketika dilahirkan ya, ada juga orang yang menderita, tetapi semua berharga di mata Tuhan. Jadi kalau kita melihat kenapa ada orang sakit, kenapa ada orang yang menderita sejak lahir, kenapa orang yang lain tidak seperti itu semua ada maknanya di hadapan Tuhan. Ya, ada artinya semua. Jadi bayangkan penciptaan apapun yang Tuhan jadikan di dunia ini, yang Tuhan izinkan, ya, selain daripada 6 hari penciptaan yang Tuhan berikan bagi manusia, itu ada artinya semua. Ya. Bisa saja orang dengan kejadian-kejadian itu semakin mengingat akan pencipta, semakin menghargai siapa Tuhan pencipta. Jadi pemahaman akan penciptaan ini sangat penting yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan, dan hubungannya juga dengan hari Sabat ya. Oleh sebabnya Sabat itu tidak bisa berubah. Di awal penciptaan ada Sabat, di akhir dunia ini juga akan ada tawaran mengenai hari yang akan dijadikan untuk hari perhentian umat-umat Tuhan. Apakah minggu atau Sabat, milik Tuhan atau setan ya, awal dan akhir. Oleh sebabnya Sabat dan akhir, dan Sabat itu ada di dalam kehidupan manusia sampai dunia ini berakhir. Itu tidak akan bisa dihilangkan ya, bahkan sampai di surga juga dalam Yesaya pasal 66 kita pun memuliakan Tuhan dengan suasana Sabat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Huta Barat atas tambahannya. Karena waktu kita sudah lewat, jadi kita akan dengarkan closing statement yang akan dibawakan oleh Pendeta Matias. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Sebagai closing statement, gereja yang baik itu boleh banyak, semua gereja itu baik. Tetapi ketika kita datang kepada gereja yang benar, sesuai dengan yang Tuhan mau, maka gereja itu harus menjalankan semuanya berdasarkan Alkitab atau firman-Nya sebagai dasar dan standar, bahkan prinsip ya. Karena dalam hal ini kita harus ingat baik-baik bahwa sesama penyembah tidak boleh menghakimi sesama penyembah. Tetapi yang berhak menentukan salah dan tidak adalah Dia yang disembah, yaitu Allah. Dan dalam hal ini Allah punya standar, Allah punya ketentuan untuk menyatakan salah dan benar. Dan untuk menyatakan salah dan benar yang Allah katakan adalah apa yang Dia perintahkan, yaitu pada hari Sabat, kita harus ikut hari Sabat. Kalau yang Dia tidak suruh, jangan. Nah, karena itu akan berbeda dengan yang Tuhan mau. Jadi hal yang saya mau tekankan pada closing statement ini adalah, marilah kita kembali mengingat apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita.
Dan Wahyu 14 ayat 7 itu diakhiri kalimat terakhirnya dengan kalimat, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan ketika dikatakan sembahlah Dia yang menjadikan segala sesuatu, maka itu akan kembali kepada Dia yang menjadikan hari Sabat, yaitu Allah Sang Pencipta. Dan untuk itulah makanya pelajaran pekan ini mengenai hari Sabat sangat penting sekali. Jadi pastikan diri kita adalah orang-orang yang menyembah Allah sesuai dengan yang Tuhan mau, bukan sesuai dengan yang saya mau. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di kesempatan berikut. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Matias Tani. Kita akan tutup diskusi kita pada malam hari ini. Kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah selesai belajar akan firman-Mu lewat pelajaran sekolah salib. Biarlah pelajaran ini boleh mengingatkan kami siapa pencipta kami dan hari apa kami berbakti dan juga berhenti dari setiap pekerjaan kami. Biarlah hari Sabat boleh menjadi tanda bahwa kami adalah umat Tuhan. Dan kami boleh melihat bahwa Tuhan telah menciptakan kami, Tuhan telah menebus kami. Dan biarlah kami boleh hidupkan akan hari Sabat Tuhan. Dan lewat itu Tuhan, iman kami dipersiapkan untuk menantikan Tuhan datang kali yang kedua. Kami akan serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami dari dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Sampai di sini diskusi kita pada malam hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.